Halo semua, kembali lagi di channel YouTube saya bersama saya Nabsia. Di sini saya akan membahas mengenai routing, di mana routing merupakan salah satu fitur yang tersedia pada mikrotik. Sempat kita singgung bahwasannya routing itu bekerja layaknya kantor pos. Jadi dia menentukan jalur tercepat dalam menentukan tujuan. Jadi kalau kita definisikan, routing itu merupakan proses penentuan jalur tercepat untuk mencapai tujuan, di mana routing dapat diartikan proses pemindahan paket ke source ke destination, di mana keduanya ini networknya berbeda. Kalau kita mengacu pada networking model seperti OSI model atau TCP/IP model, maka proses routing terjadi pada layer 3 yang berkaitan dengan keselamatan IP. Untuk mengimplementasikan teknik routing dalam sebuah jaringan diperlukan peralatan perantara yang disebut sebagai router. Jadi kalau misalkan kita singgung sebelumnya, ada networking device, itu ada router, switch. Kalau switch itu menghubungkan banyak komputer atau banyak perangkat dalam satu network. Sedangkan router merupakan perangkat jaringan yang dihubungkan untuk menghubungkan banyak komputer ataupun perangkat pada network berbeda gitu. Oke, langsung aja kita masuk ke klasifikasi routing. Jadi, klasifikasi routing merupakan pembagian routing. Jadi, routing itu dapat dibedakan menjadi dua, ada yang namanya static routing dan ada yang namanya dynamic routing. Kalau static routing, maka routing yang dibuat dengan menambahkan secara manual ke routing table. Kalau misal kita simpulkan bahwasanya static routing itu merupakan proses routing yang dilakukan secara statik atau secara manual. Jadi, static routing dan dynamic routing ini pada mikrotik merupakan dua pendekatan berbeda untuk menentukan jalur yang akan diambil oleh paket data dalam suatu jaringan. Kalau static routing itu secara manual. Jadi nanti kita akan berkenalan dengan yang namanya routing table. Routing table itu merupakan informasi terkait router atau informasi terkait network yang udah didaftarkan. Nah, didaftarkan itu bisa dengan cara statik ataupun dynamic. Kalau statik ya berarti secara manual, kalau dynamic berarti proses itu dilakukan dengan melakukan enable fungsi protokol pada router tersebut. Jadi, contoh dynamic routing itu protokolnya ada banyak. Ada OSGF, dan ada BGP dan lain sebagainya. Jadi, protokolnya melakukan secara otomatis, jadi mendaftarkan ke routing table-nya itu secara otomatis. Nah, langsung aja kita bahas mengenai dynamic routing. Jadi, dia routernya itu mendaftarkan jaringan lain dengan cara menentukan routing table-nya itu secara manual. Adapun dynamic routing itu secara otomatis tapi harus berdasarkan protokolnya. Nah, untuk mengetahui protokol tersebut kita harus mengetahui terkait konsep dynamic routing. Jadi, dynamic routing itu terbagi menjadi dua konsep. Ada yang namanya IGP, Interior Gateway Protocol. Dan juga ada yang namanya Exterior Gateway Protocol. Untuk yang IGP kita bisa lihat di sini. IGP itu kepanjangan dari Interior Gateway Protocol. Dapat digunakan pada intra-autonomous system routing.
Jadi kalau kalian tahu setiap perusahaan itu memiliki aliasnya sendiri, atau bisa kita sebut alias number. Jadi IGP dapat digunakan pada alias yang sama, diterapkan untuk mengendalikan dalam satu organisasi, cakupannya sekolah, kampus, perusahaan, atau institusi lainnya. Adapun EGP berarti Exterior Gateway Protocol, dapat digunakan pada Inter-Autonomous System Routing. Jadi, pada AS number yang berbeda diterapkan untuk mengendalikan sistem administrasi yang berbeda atau biasa digunakan ke dalam internet gitu. Cakupannya internet itu misalnya ISP ke ISP, perusahaan ke ISP, atau kampus ke ISP. Nah, coba kita bahas terkait protokol yang ada pada setiap konsepnya. Di sini bisa kita lihat untuk yang IGP itu terjadi menjadi 3 jenis, di mana setiap jenisnya terdapat protokol-protokolnya. Nah, untuk IGP yang pertama ada yang namanya Distant Vector Routing Protocol. Jadi ini bekerja dengan cara menentukan titik-titik yang terdekat. Sedangkan yang ini yang link state ini bekerja dengan cara lihat besaran bandwidth pada setiap titik-titiknya. Untuk yang distant itu dia memiliki RIP. RIP itu terbagi ada RIP versi 1 dan RIP versi 2. Dan juga ada yang namanya IGRP. Itu yang distant. Kalau yang link state itu protokolnya dapat kita ketahui ada OCP, PF, dan ISIS. Terus kalau hybrid itu gabungan antara distant dan juga link state. Contohnya yaitu EGRP. Kemudian yang protokol EGP yang dapat kita ketahui itu hanya satu, yaitu BGP. Selanjutnya yaitu routing table. Jadi kita ketahui bahwasanya perangkat jaringan itu ada banyak, di antaranya ada switch dan juga router. Kalau misalkan switch berarti menghubungkan banyak komputer ataupun perangkat pada network yang sama. Sedangkan router berarti menghubungkan banyak komputer ataupun perangkat pada network yang berbeda. Jadi ketika kita berbicara tentang router, itu berfungsi untuk menghubungkan komputer yang berbeda networknya. Nah, untuk menghubungkan banyak network yang berbeda itu dilihat berdasarkan routing table yang ada. Jadi ketika kita melakukan proses routing, itu perlu melihat pada patokan routing table-nya. Jadi routing table itu berisi informasi terkait rute ke jaringan atau rute tertentu dan juga routing table dapat berisi nilai prioritas atau metrik dari masing-masing rute. Nah, routing table dapat terbentuk itu dari yang pertama dari semua rute yang berasal dari dynamic routing protocol. Jadi dapat terisi secara otomatis. Dan juga routing table itu dapat terbentuk dari semua rute untuk network yang directly connect ke router. Jadi segala interface itu tercolok ke router itu disebut sebagai directly connect gitu ya. Dan routing table juga dapat terbentuk dari konfigurasi tambahan, yaitu kita lakukannya secara otomatis, static route gitu.
Pada informasi routing table itu nantinya kita dapat melihat informasi pada route. Nah, dari simbol di sini kita melihat definisi masing-masing. Nah, D itu ada yang artinya dynamic, A itu active, C itu connective, S itu static, dan lain sebagainya. Nah, kalau lihat pada routing table yang ada pada gambar ini, DC itu biasanya dapat otomatis terinput. Karena setiap interface backrouting sudah ada yang tercolok gitu. Jadi, dynamic active connected. Adapun kalau misalkan AS, itu berarti active static. Berarti dia dilakukan secara manual tapi dia sudah berhasil gitu. Ada juga kalau kita nemuin DAO, itu berarti Dynamic Active OSPF. Jadi kita akan bahas mengenai route flag. Ini dikonfigurasikan dynamic routing atau static routing nantinya. Kemudian yang akan kita bahas adalah static routing. Kita masuk pada pembahasan konsep static routing. Diperlukan dalam beberapa situasi tertentu tergantung pada kebutuhan spesifik dan karakteristik dari jaringan yang dikelola. Jadi, contohnya kalian misal memiliki sebuah kantor pusat dan cabang, dan ingin saling atau misal dalam suatu perusahaan terdapat lebih dari 2 router yang dimana antara routernya ingin saling berkoneksi. Nah, itu bisa menggunakan konsep routing. Nah, apabila cakupan dalam kelolaan jaringan yang kalian miliki masih bisa dikelola dengan baik tanpa harus cakupannya gede, itu udah cukup. Jadi, misal ada kantor pusat dan beberapa cabang. Nah, mereka itu ingin saling terhubung antar pusat dan cabang. Itu bisa pakai static routing. Nah, kalau ini cakupannya bisa dikelola. Jadi, kalau static routing itu cara kerjanya menambahkan informasi pada routing table yang ada gitu. Kalau misalnya static routing, maka bisa menambahkan informasi di routing table-nya itu secara manual. Adapun dynamic routing itu akan terdaftar secara otomatis. Nah, routing table itu informasinya menuju network tertentu. Nah, dengan syarat routingnya aktif baik menggunakan static maupun dynamic. Nah, rumus dari static routing itu komennya itu mau kemana lewatnya mana. Jadi kalau lihat topologi di sini, jadi misal router 1 ingin ke router 2. Nah, router 1 ini bisa akses network yang dimiliki router 2. Nah, berarti dia ping ke ether 1 melewati gateway ini. Seperti itu. Nah, di antara kategori static routing itu mudah dikonfigurasi pada jaringan skala kecil. Kemudian hanya membutuhkan resource yang ringan, tapi untuk static routing itu tidak cocok digunakan untuk jaringan skala besar. Jadi, misal kalian memiliki jaringan yang kompleks atau skala besar, maka ya solusinya bisa digunakan itu menggunakan dynamic routing. Jadi, kalau static routing itu hanya yang kita lakukan secara manual dengan menambahkan informasi pada routing table-nya. Nah, nantinya kita akan melakukan web study kasus di mana kita akan memiliki 4 router. Kalian bebas mau ngambil contoh misal yang ini kantor A, yang ini kantor B. Intinya router ini berfungsi untuk menghubungkan banyak komputer yang berbeda network.
Nah, kita tidak akan langsung menambahkan 4 router sekaligus, jadi kita akan mencoba pelan-pelan 2 router dulu gitu. Nah, kalau udah paham baru lanjut. Yang akan kita lakukan kali ini adalah eksperimen lab study kasus terkait materi static routing, di mana saya sudah siapkan topologinya di sini. Yang terdapat 4 router yang bisa dikoneksikan ke internet. Jadi langsung aja kita masuk ke webnya. Ini pangkat mikrotiknya sudah saya nyalakan. Dan untuk net ISP-nya, saya menggunakan CloudNet. Jadi, berbeda dengan kasus sebelumnya, jadi nantinya CloudNet ini nantinya akan mendapatkan range IP kelas A, yaitu 10.x.x gitu ya. Jadi berbeda kan kalau yang manajemen CloudNet itu mendapatkan IP kelas C. Lalu kita coba hubungkan ISP-nya ke router 1. Coba login. Saya menggunakan user admin. Kalau belum bisa enter-enter, ini kalian bisa mainin terminalnya aja. Nah, sudah bisa. Kita coba tuliskan IP address ini. Oh, kok belum ada ya? Kita coba tulis dulu. Nah, ini sudah ada. IP yang didapatnya adalah 10.0.137.186. Kita tambahkan dulu mikrotiknya satu lagi ya. Game camera optionnya kita hapus. Kita nyalakan. Di sini di bagian ether satunya kita klik kanan, lalu tuliskan di labelnya IP yang didapatnya. Tadi saya menekan secara DHCP, itu DHCP 10.0.137.x. Kenapa X? Karena disesuaikan dengan IP yang kalian dapatkan. Kalau di sini kita bisa bedakan ini.
sampai di sini aja. Nah, karena kita belajarnya dua router terlebih dahulu, nanti kita koneksikan router 1 ke router 2, di mana pada setiap routernya akan mendapatkan klien atau perangkat lokalnya. Kita sambungkan dulu yang ini. Kita sambungkan ke PC-nya, langsung dua aja biar cepet ya. Kita ubah namanya PC 1. Nah, ini PC 2. Lalu kita gabungkan melalui internet ya. Jadi di sini yang ini ya, yang 10.1 akan ditaruh di router 1. Coba takut salah, kita lihat di sini. Sini. Oh, jadi 10.2 di sini, 10.1 di sini. Takutnya saya salah, bisa lihat itu. 2.2, 2.1. Nah, sudah ya. Jadi, sekarang hanya latihan konfigurasi terlebih dahulu. Kita akan coba masuk ke router yang pertama. Kita pakai Windows System Identity. Save name, save name sama dengan enter. Nah, ini namanya sudah berubah ya, jadi nantinya tuh biar enggak ketukar gitu. Lakukan juga di router kedua.
System identity set name router 2. Kita bisa ganti juga deskripsinya, makanya jadi router 1. Nah, untuk saat ini pembuatan topologinya sudah berhasil. Jadi, kita akan lakukan network. Jadi, misal saya klik yang router 1. Jadi, network itu adalah terangka gitu. Kita ketik IP network ring. Nah, jadi kita di sini bisa melihat informasi tetangga. Jadi itu adalah MAC address dari si router 2 gitu. Kita coba di router 2 juga. Ini. Nah, ini si router 2-nya juga bisa melihat informasi MAC address dari router 1. Jadi, neighbor itu berfungsi untuk menulis informasi tetangga pada perangkat router. Nah, setelah itu kita bisa coba buka Winbox-nya. Pertama, kita akan coba koneksikan antara PC dengan VNet. Root Nah, ini sudah bisa kalau misalnya kita ping ke mikrotik ya. Kita coba ping 10.0.137.189. Kita coba mungkin soal IP mikrotik. Oh, 186 ya. Sorry. Nah, ini sudah bisa ya. Nah, setelah itu kita bisa coba buka Winbox-nya, lalu masukkan IP router 1, kita connect. Nah, ini sudah bisa. Nah, pertanyaannya, bisa gak kalau misalnya mikrotik router 2 itu kan gak terkoneksi ke Winbox tanpa harus connect ke ISP. Nah, bisa ya teman-teman, kita akan menggunakan istilah fitur Ramon. Jadi, Ramon itu artinya terhubungnya router sampingnya tanpa harus teridentifikasi IP address-nya. Jadi, untuk router 1 kita bisa nyalakan fitur Ramon pada bagian tools, lalu ada Ramon. Yang enable-nya kita apply,
lalu oke. Kita juga nyalakan fitur roaming di router 2 dengan menggunakan perintah tool lalu roaming set enable sama dengan yes. Kalau kita coba print, nah ini enable-nya statusnya udah iya gitu ya, yes gitu. Lalu kita buka Winbox-nya, kita nyari yang more, lalu new Winbox. Kita connect-nya ke router 1 tapi menggunakan si roaming ini gitu ya. Connect. Nah, ini sudah berhasil menggunakan fitur roaming. Jadi ini login menggunakan router 2, login menggunakan via router 1 gitu ya. Jadi setelah berhasil, kita langsung aja lakukan addressing pada setiap interface-nya. Jadi kita masuk dulu ke router 1. Kita klik bagian IP, lalu address. Untuk yang Ether 1 ini, yang mengarah ke SP, ini sudah terkonfigurasi secara dinamik. Kita langsung aja konfigurasi pada Ether 2 dan Ether 3. Kita klik in. Ini Ether 3. IP-nya yaitu 192.168.1.1/24. Apply. Oke. Kita tambahkan juga yang Ether 2. Ini ke Ether 2. 10.10.10.1/24. Apply. Oke. Kita tambahkan juga yang Ether 2. Oke, udah. Lalu kita bisa lakukan di router 2. Lalu ke IP, lalu addresses. Mungkin yang pertama yang router 1 dulu ya. IP-nya itu 192. Salah. 10.10.10.2/24. Satu, apply. Oke. Lalu kita lakukan juga addressing yang mengarah ke klien, yaitu 192.168.2.1/24. Ether 2, apply, lalu oke. Nah, kalau kita lihat informasi routing table pada setiap routernya, jadi kalau melihat routing table, itu kita klik IP, lalu route. Nah, di sini ada informasi DAC. Nah, DAC itu artinya Dynamic Active Connected. Jadi, ini udah aktif dan udah terkoneksi secara dinamik gitu ya. Artinya, ketika kita konfigurasi addressing pada interface, baik itu yang mengarah ke klien atau ke router, ini akan didaftarkan pada routing table secara otomatis. Ini kalau misalkan interface di perangkat mikrotiknya itu. Tapi kalau misal kita lihat address yang mengarah ke 2.0, ini belum terdaftarkan. Maka dari itu kita perlu yang namanya proses routing. Jadi kalau misal di router 1, kita lihat informasi routing table-nya.
Dia udah bisa berkomunikasi antara router 1 dengan VPC 1. Dia udah memiliki informasi routing table-nya yaitu 10.0. Berarti dia udah bisa berkomunikasi antara router 1 dan router 2. Begitupun kalau sudah ada informasi 1.0. Berarti dia udah bisa komunikasi antara router 1 dan VPC 1. Nah, pertanyaannya, kalau misalkan kita ingin konfirmasi komunikasi dengan network 2.0 misalnya, maka kita perlu menambahkan informasi di routing table-nya menggunakan proses routing. Oke, langsung aja kita coba konfigurasinya. Kita ulang. Kita buka menu IP, lalu root. Kita bisa tambahkan secara manual. Karena kita menggunakan static routing. BST address-nya kita tulis 192.168.2.0/24. Gateway-nya 10.10.10.2. Oke. Berarti kita bisa lihat di sini untuk yang mengarah ke 2.0. Ini sudah digambarkan routing table-nya. Nah, kita juga harus menambahkan informasi routing table ini di Winbox router 2. Kita masukkan 10.10.10.1. Oh, ini gateway-nya ya, lupa. 10.10.10.1 dan DST address-nya 192.168.1.0.2/24. Kita apply. Oke. Kayak kita coba. Kita coba lihat di sini. Kita coba sekali lagi. Nah, kalian juga harus menambahkan informasi pada routing table.
di router 2. Caranya itu klik IP lalu route. Di sini saya sudah menambahkan. Kita coba dulu pin di mail terminal. Ini IP dulu. Kita coba pin 192.168.1. Nah, ini sudah bisa. Selanjutnya yaitu kita coba konfigurasi IP di titik 1. Kita ketik IP 192.168.1.2/24. gateway-nya 192.168.1.1/24. Lalu kita lakukan juga di revisi 2. IP 192.168.2.1.1/2.1.1/2.1/24. Jadi, kalau misal revisi 1 ingin berkomunikasi dengan revisi 2 ini sudah bisa karena di routernya sudah terinformasi routing table-nya. Kita coba di revisi 2 terlebih dahulu. Kita coba pin 192.168.2.1. Enter. Nah, ini sudah bisa. Langkah selanjutnya yang kita akan lakukan adalah melakukan static routing pada 3 routing. Jadi, nantinya di sini itu akan memiliki router baru dengan network baru juga. Jadi, kita perlu melakukan routing pada setiap perangkat router. Jadi, misal kita langsung tambahkan perangkat mikrotiknya. Bagian cam option-nya kita hapus. Kita nyalakan dulu biar nanti agak lama. Setelah kita tambahkan satu mikrotik, kita tambahkan juga satu PVC ya. PVC 3. Jadi nantinya si PVC ini tuh akan berpindah pada klien di mikrotik ketiga ini. Jadi goalsnya pada static routing 3 router ini ketika kita menambahkan network baru, dia nanti harus teridentifikasi pada routing table pada setiap router, baik itu router 1, router 2, router 3. Jadi informasi routing table-nya itu harus lengkap. Kita tunggu dulu ya. Memang agak lama. Jadi kalau misal nanti tuh router 3 mau ke revisi 1, maka di router 3 ini harus didaftarkan informasinya terkait network tersebut. Adapun yang DAC itu akan teridentifikasi atau didaftarkan secara otomatis. Karena DAC jadi kalau misal antara router 1 dan router 2
Adapun router 1 dengan pubis 1 maka itu masuk kategori DAC ya, karena itu memang terkoneksi pada interface di perangkat mikrotiknya itu. Adapun kalau misalkan dari router 1 ingin ke provisi 2, nah itu kan tidak terkoneksi secara langsung. Nah, maka harus dapatkan routingnya terkait network yang dituju. Namanya dulu terminalnya supaya bisa enter. Nah, kalau udah kita sambungin dulu si router 2 ini ke mikrotik yang baru, itu router 3. Terganti dulu namanya, jadi hostname-nya apa ya, pakai perintah system identity, enter, set name sama dengan router 3, enter. Nah, ini namanya sudah terganti juga isinya, router 3. Kita koneksikan dengan PVC. Kita coba IP neighbor. Nah, ini udah bisa. Saya rasa sudah sesuai, jadi saya lakukan pengenalan topologi terlebih dahulu. Tulis dulu 10 titik 20.20.2/24. Jadi untuk yang 20.2 ini akan jadi IP yang dimiliki oleh ether 3 di sini ya. Kemudian 10.20.20.2/24 ini jangan lupa ya grafiknya. Ini akan dimiliki router 3 pada ether 1. Kemudian untuk yang 192.168.3.1/24 itu akan untuk yang ether 2 yang mengarah ke klien. Dan yang terakhir untuk IP yang provisi 3 yaitu 192.168.3.2/24. Lalu kita buka router 3-nya.
ini kita labelnya kita definisikan dulu. Yang ini berarti 192, 168, 3.0. Apply. Dan yang ini itu 10.20.20.0. Dan buka row ketiganya, lalu kita ketik dulu Roman set enable sama dengan yes. Jadi kalau kita print, ini namanya sudah aktif. Oke, langsung aja kita implementasikan static routing pada router 3 ini. Untuk router 3 ini kan sudah diaktifkan fitur namanya. Jadi kita masuk dulu ke Windows yang router 1, klik yang more, new Windows, lalu connect to remote. Nah, ini ada yang router 3. Kita connect. Nah, bisa. Jadi, di sini kita lakukan addresses, baik itu ke router 2 maupun ke klien. Kita klik yang add ini, kita masukkan 192, 168, 3.1/24, pilih yang ether 2. Apply, lalu OK. Lalu selanjutnya add lagi, tambahkan IP yang 10.20.2/24. Apply, lalu OK. Di sini kita bisa lihat perbedaannya antara router 1 dan router 2. Itu memiliki network 10 yang ini ya, 10.0, 20, dan yang ini 20.0. Sehingga di sini bisa kita simpulkan, ketika kita memiliki perangkat router baru, artinya kita juga memiliki network baru. Jadi kalau misal kita lihat pada informasi routing table, pada router ini kan ada 3 ya, lalu kita lihat yang router 1 dan 2 IP routes itu belum terdaftarkan network baru yang ether 3 ini. Maksudnya yang router 3. Ya, di bagian router 2 di ether 3 yang mengarah ke router 3 itu belum dilakukan addressing. Jadi jangan sampai lupa. Kita buka Winbox yang router 2, kita klik IP address, kita add, lalu ini isikan 10.20.20.1 apply. Ininya interface-nya itu ether 3, kita apply, lalu OK. Oh iya, kita lupa tambahin grafik ya, kita ulang lagi.
10.20.20.1/24 interface-nya yang eta 3, lalu kita apply OK. Sehingga kalau misalkan kita lakukan pin dari router 2 ke router 3, semoga berhasil ya. Kita coba pin 10.20.2. Nah, ini udah bisa ya. Jadi kalau kita simpulkan, pada bagian router 3 dia memiliki 2 DAC. Sekarang tugas kita adalah mendapatkan network sebentar ini seperti Sekarang tugas kita adalah mendapatkan network yang belum terdata seperti 168.2.0 dan juga 10.0 dan juga 1.0. Pada router 3 kita perlu menambahkan 3 network. Kita klik yang DST address, lalu yang ini yang routes. Nah, ini DST address-nya kita tulis 192.168.2.0/24, lalu gateway-nya 10.20.20.1. Kita apply OK. Lalu kita tambahkan juga 10.10.10.0.24. Gateway-nya 10.20.20.1. Yang gateway-nya tuh langsung pakai paket ya. Sekarang kita ingin kenalkan 1.0, kita klik yang add 192.168.1.0/24, gateway-nya 10.20.20.1. Oke. Jadi sudah ada 3 IP static. Nah, ini gak cukup, kita harus tambahkan routing table juga pada router 2 dan router 1. Jadi kita masuk ke router 1 terlebih dahulu. Ketika kita cek dulu informasi routing table-nya, kita belum kenalkan dia dengan yang 3.0. Jadi kita add ininya tuh kita isikan 10.20.20.0/24, gateway-nya 10.10.10.2. Kita apply OK. Kita add lagi buat yang 3.0. DST address-nya kita isi 192.168.3.0/24, gateway-nya 10
titik 10 disebut 10 titik 2. Kita apply. Oke. Terakhir kita tambahkan di router 2 terkait informasi routing table. Kita klik BST addressnya, kita tambahkan 192.168.3.0/24, gateway-nya 10.20.20.2. Apa tunggu untuk menggunakan 3.0/24 10.20.20. Oke, itu aja. Kita coba lagi. 192.168.3.0/24 3.0/24. Gateway-nya 10.20.20.2. Kok tetap gak bisa ya? Oh, kayaknya tuh ini tuh salah tulis ya. Jadi ini harusnya 192.3.0/24, lalu gateway-nya 10.20.20.1. Coba. Nah, udah bisa. Berarti ini udah lengkap ya. Selanjutnya yaitu addressing pada divisi 3, tapi saya sudah mencoba tadi ya. Ini sudah saya lakukan addressing. Kita coba ping aja ya, kita ping 192.168.3.1, enter. Nah, ini sudah bisa. Jadi ini sudah berhasil pada seluruh perangkat. Jadi saya ingin kenalkan satu istilah tracer pada PPC. Jadi tracer itu berfungsi untuk melihat jalur destinasi yang dituju untuk melihat network yang dituju. Selanjutnya yaitu mari kita kembangkan topologinya menjadi 4 router. Kita klik kanan, kita tambahkan mini kreatif. Ini yang kayak gini kita hapus aja.
Kita nyalakan dulu. Kita coba buka biar jalan nantinya tidak lama. Lalu kita tambahkan juga 1 PVC 4. Kita coba masuk. Sini masih belum bisa. Nah, udah bisa. Kita user admin. Passwordnya kosong. Ini kita username kita N. Lalu escape kita saturasi. Terminalnya nggak bisa enter. Kita ganti dulu hostname-nya system identity set name sama dengan router enter. Nah, ini sudah berganti menjadi hostname-nya sudah berganti menjadi router 4. Kita cek apakah IP network-nya sudah bisa. IP name room. Di sini belum bisa ya. Oh, belum disambungkan ke router 3. Maaf ya semua. Kita coba IP network ring. Belum ada juga. Nah, ini sudah bisa ya. Ini adalah identitas dari router 3. Untuk router 4 ini kita akan lakukan static routing. Nah, karena kita sudah menambahkan router baru, otomatis nanti kita harus menambahkan network baru dong. Jadi kita ganti deskripsinya jadi router 4. Kita definisikan network barunya. Yang ini 10.30.30.0. Apply. Berarti di sininya itu IP-nya kita tulis 10.30.2/24.
198. Lalu kita kasih satu sembilan dua satu delapan 4.0. Ini 192.168 4.1 /24. Jangan lupa filternya ya teman-teman. Ini buat yang ether dulu ya. 192.168 4.2. Ini untuk IP yang kliennya. Lalu kita aktifkan fitur romonya. Kita ketik tool di router 4, lalu romon set enable sama dengan yes. Nah, ini fitur romonnya sudah aktif. Oke, langsung aja kita mulai addressingnya. Pada setiap perangkat TPC 4 dan buffer 4 kita lakukan addressing. Sebelum kita koneksikan ke Windows, kita lakukan addressing di router 3. Kita buka IP, lalu address dan addressnya kita tambahkan 10.30.30.1/24. Apply. Oke. Lalu kita pergi ke router 4, kita konekkan ke Winbox. Nah, ini router 4 sudah ada. Kita coba lakukan addressing pada TPC 4. Kita buka dulu IP 192.168 4.2/24 192.168 4.1/24. Enter. Sekarang kita konfigurasi router 4. Kita buka IP, lalu address, kita add, tambahkan IP-nya 192.168 4.1 router ether 2. Apply. Oke.
Lalu agresi pada relatif 1 yang mengarah ke relatif 3 dengan IP 10.30.30.2/24. Pilih relatif 1, apply, oke. Temukan relatif minor. Kita coba lakukan ing 192.168.4.2. Nah, ini sudah bisa. Nah, kita sekarang lakukan staticality. Jadi karena kita memiliki network baru, otomatis di relatif 1 dan 2 itu harus menambahkan network baru terkait relatif 4. Begitu pula nanti di relatif 1, 2, dan 3. Kita perlu menambahkan network baru pada interface network yang 4.0. Kita mulai dari relatif 4 terlebih dahulu. Ke IP, about. Nah, ini udah ada 2 ya. Nah, di sini ketika kita ingin melakukan staticality, nanti kita harus mendapatkan network yang belum didapatkan, seperti 3.0, lalu 2.0, 1.0, 10.0, dan juga 20.0. Berarti kita perlu menambahkan 5 routing baru di relatif 4. Kita tulis 192, 168, titik 3.0/24, gateway-nya 10.30.30/1, kita apply. Lalu 192, 168, 2.0/24, gateway-nya 10.30.30.1, apply, lalu oke. Lanjut yang 192, 168, 1.0/24, gateway-nya 10.30.30.1, apply, oke. Submit 0.3.0.4.1. yang 1.0, yang lanjut yang 10.0, 10.30.30, oh sorry 10.10.10.0/24, lalu gateway-nya 10.30.30.1, apply, oke. Yang terakhir itu adalah yang 10.20.20.0/24, gateway-nya 10.30.30.1, apply,
Oke, sekarang kita lakukan konfigurasi statik routing dengan penambahan network baru di router 3. Kita buka IP routes. Di sini dia belum memiliki network baru yaitu 4.0. Kita tambahkan aja 192.168.4.0/24, gateway-nya 10.20.20.2, apply. Kayaknya gateway-nya salah. 192.168.4.0/24, lalu gateway 10.30.30.1, kita coba apply, tapi tidak bisa ya. 4.0 gateway-nya nah ini udah bisa ya. Sekarang kita cek di router 2 IP route, kita add address-nya yang 10.30.30.0/24, gateway-nya 10.20.20.2, kita apply. Tujuan titik 1. Ini udah bisa. Satu lagi itu yang 192.168.0/24, gateway-nya 10.20.20.1. Apply. Oke. Terakhir kita konfigurasikan static routing pada router 1. Kita klik yang add, dan address-nya 10.30.30.0/24, gateway-nya 10.10.10.1.
Satu lagi gateway lainnya 192.168.4.0/24 gateway-nya 10.10.10.2. Nah, ini berarti udah lengkap semua. Nah, alhamdulillah berhasil ya. Untuk tadi kasus keempat router ini saya nyatakan berhasil, tapi ada satu yang janggal untuk sisi carrier atau posisi router. Untuk 2, 3, 4 itu belum bisa akses internet. Kenapa? Karena yang memiliki route ke internet itu hanya router 1. Jadi kalau bisa kita lihat di router 1, kita ketik IP route print yang memiliki tujuan ke internet itu hanya si router 1. Dengan gateway-nya itu 137. Maka dari itu kita perlu menggunakan yang namanya default router, teman-teman. Artinya jadi kalau misalkan router 2, 3, 4 ingin internetan, maka nanti dia arahkan route-nya ke internet dengan menggunakan gateway yang dia punya. Jadi misal di sini saya pergi ke router 2, saya buka terminalnya. Bisa di sini saya tambahkan IP route and gateway sama dengan 10.10.10.1. Enter. Nah, maka dia sudah memiliki DST address dengan informasi aktif statik. Kita langsung tambahkan juga di router 2, di router 3. Misal kita coba lewat apa ya? Tadi itu IP route and gateway sama dengan 10.20.20.1 enter. IP route and gateway 10.30.30.1 enter. Nah, sampai saat ini konfigurasi di bootloader-nya sudah berhasil. Langkah terakhir, kita perlu mengaktifkan kewenangan pada router 1 karena sudah misalkan satu perangkat yang terhubung ke router 1 kan dia ingin internetan
berarti dia harus melewati router satunya terlebih dahulu. Kita buka router satunya, kita buka IP, lalu firewall, NAT. Kita press chain-nya, kasih action NAT, kemudian action-nya dia masquerade. Ini ya. Lalu kita apply. Kita coba di router 4, lalu naik ke bingung. Kita coba pin 88 ya. Nah, ini bisa. Kita belum bisa pin ke domain DNS-nya, belum diaktifkan. Kita klik IP DNS set server sama dengan 888 dan pin 888. Nah, bisa. Kita lakukan juga di PVC. Kita coba di PVC 1. Pin IP DNS 888 pin 888. Nah, ini sudah bisa pin ya. Kita coba juga pin google.com. Ini juga sudah bisa. Jadi konfigurasi statik 4 router ini saya nyatakan berhasil. Terima kasih. Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima